Dikatakan berisi tentang panduan secara detail untuk membangun Wilimana, yaitu kendaraan yang katanya bisa terbang dan sering terlihat di zaman dulu. Istilah secret societies atau perkumpulan rahasia sudah sering kita dengar dan identik dengan Freemason atau Illuminati. Tapi pernah gak kalian dengar tentang The Nine Unknown Men atau 9 pria tak dikenal? The Nine Unknown Men dikatakan sebagai salah satu perkumpulan rahasia tertua yang ada di dunia. Katanya telah dibentuk sejak tahun 273 Masehi di India dan terbentuknya di bawah pimpinan Raja Asoka. Awalnya, eksistensi perkumpulan ini cuman berasal dari mulut ke mulut. Tapi pada abad ke-19, tiba-tiba ada yang menerbitkan buku yang berjudul Morning of the Magicians, yang ditulis oleh Jacques Bergier dan Louis Pauwels. Ini kalau pembacaannya salah, gue mohon maaf. Buku ini menceritakan tentang keberadaan The Nine Unknown Men, membuat nama perkumpulan ini dikenal oleh dunia. Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Meskipun cerita The Nine Unknown Men lebih sering dianggap sebagai mitos atau legenda, tapi bagi para penganut ajaran esoterik dan teosofi, The Nine Unknown Men memang benar-benar ada dan selalu bekerja di belakang layar untuk menyelamatkan peradaban manusia. So, mari kita bahas tentang bagaimana perkumpulan ini bisa tercipta. Waktu itu, India di bawah kepemimpinan Raja Asoka, seorang pria yang berasal dari dinasti Maurya dan merupakan cucu dari Chandragupta Maurya, salah satu tokoh luar biasa yang berhasil menyatukan India. Waktu Asoka diangkat menjadi raja, dia punya ambisi yang sangat besar. Kalau kakeknya berhasil menyatukan India, dia ingin menyatukan semua kerajaan-kerajaan menjadi satu di bawah pimpinannya. Waktu itu, Raja Asoka sedang berusaha untuk menaklukkan kerajaan Kalinga. Terjadilah perang. Dan rupanya dalam peperangan ini ada 100.000 prajurit dari kerajaan Kalinga yang meninggal dunia. Rupanya pertumpahan darah ini tidak membuat Raja Asoka senang. Dia justru merasa bersalah, merasa bertanggung jawab atas kematian 100.000 prajurit yang kemudian membuat Raja Asoka taubat. Raja Asoka bertekad untuk menjalani kehidupannya tanpa kekerasan sama sekali. Dia mulai mempelajari dan mendalami ajaran Buddha, menjadi pengikut yang sangat setia, dan menurut legenda, atau setidaknya menurut buku Mornings of the Magicians, Raja Asoka mendirikan sebuah perkumpulan rahasia yang terdiri dari 9 pria tak bernama. Para pria ini menampung semua informasi penting yang cuma diketahui oleh Raja Asoka. Informasi-informasi ini sangat rahasia karena kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa berdampak pada kehidupan dan peradaban manusia di bumi. Organisasi inilah yang kemudian dikenal dengan nama The Nine Unknown Men. Dari cerita legenda, masing-masing dari 9 pria ini telah diberikan tanggung jawab untuk menjaga satu buku yang berisi ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada 9 laki-laki berarti ada 9 buku. Nah, setiap buku mengandung informasi yang berbeda. Ke-9 pria gak cuman bertanggung jawab untuk menjaga, tapi juga ditugaskan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan informasi ini untuk kepentingan membantu kehidupan manusia. Nah, tentang apa sih 9 buku ini? Mari kita bahas satu persatu. Buku pertama dikabarkan mengandung informasi tentang psikologi dan perang propaganda, yang katanya mengajari cara untuk mengendalikan manusia secara tidak sadar. Teknik ini disebut sebagai salah satu ilmu sains yang paling berbahaya di dunia. Karena apabila ilmu ini diterapkan ke masyarakat, akan mempunyai dampak bisa membawa siapapun menjadi pemimpin dunia. Karena bisa mengontrol pemikiran publik. Kalau memang ada, serem ya. Mungkin semacam ilmu atasnya lagi dari brainwash. Kita lanjut ke buku kedua, tentang fisiologi. Ilmu yang mempelajari tentang fungsi biokimia organisme hidup secara fisik dan mekanisme. Di buku ini katanya terdapat instruksi sentuhan kematian, yaitu sebuah pukulan yang bisa menghabisi nyawa siapapun yang menerimanya.
Katanya ilmu ini bisa membalikan aliran syaraf. Tapi jujur, gue nggak tahu apakah ilmu ini memang bisa terjadi, masuk akal atau enggak. Lanjut ke buku ketiga tentang mikrobiologi. Ini menarik banget. Karena adanya buku ini, The Nine Unknown Men katanya berhasil mengembangkan ilmu hidroponik yang bisa menumbuhkan sayuran untuk dikonsumsi masyarakat saat di masa-masa kelaparan. Gak cuman itu, ilmu ini juga mengandung bioteknologi yang katanya diduga diterapkan di Sungai Gangga. Di aliran Sungai Gangga, para peneliti menemukan mikroorganisme yang cuman ada di Sungai Gangga. Nah, mikroorganisme ini bisa menjernihkan air. Itulah kenapa Sungai Gangga dipercayai tidak memiliki kuman, bakteri, maupun bibit penyakit lainnya. Lanjut ke buku keempat tentang alkimia. Di dalam buku ini tersimpan rahasia yang mungkin diinginkan hampir oleh semua orang. Katanya di buku ini ada ilmu yang mengajarkan cara mengubah barang apapun menjadi emas. Pernah muncul sebuah rumor pada masa kekeringan di Hindia Belanda. Katanya waktu itu organisasi keagamaan banyak menerima donasi berupa emas yang sangat banyak, tapi nggak pernah diketahui asalnya dari mana, siapa yang mendonasikan. Dipercayai sumbangan ini berasal dari The Nine Unknown Men yang menerapkan ilmu mengubah semua hal menjadi emas. Mari kita lanjut ke buku berikutnya. Kali ini tentang komunikasi. Ilmu yang bisa mengajarkan kita semua untuk berkomunikasi dengan makhluk ekstraterestrial atau UFO. Kalau memang ada, kayaknya udah dicuri oleh Elon Musk nih. Lalu di buku ke-6 ada tentang gravitasi. Buku yang dikenal sebagai The Vaiminaka Sastra dikatakan berisi tentang panduan secara detail untuk membangun Wilimana, yaitu kendaraan yang katanya bisa terbang dan sering terlihat di zaman dulu. Jadi semacam UFO tapi buatan manusia. Berikutnya buku ke-7 tentang kosmologi. Buku yang katanya menyimpan rahasia tentang perjalanan waktu dan juga ilmu pengetahuan yang lebih rinci tentang kecepatan cahaya. Bahkan katanya di buku ini ada cara untuk melakukan perjalanan antar galaksi. Keren banget ya. Lanjut ke buku ke-8, yaitu tentang cahaya. Kalau tadi lebih tentang ilmu-ilmu bintang, kali ini tentang cahaya yang katanya bisa dipakai untuk membuat senjata. Nah, informasi lebih lanjut tentang senjata cahaya ini juga masih nggak banyak yang bisa ditemukan. Yang terakhir, buku ke-9 tentang sosiologi. Buku yang mengandung ilmu pengetahuan mengenai cara untuk bisa mengetahui arah suatu peradaban dan bagaimana cara menafsirkan keruntuhannya. Jadi mungkin di dalam buku ini peradaban Atlantis dijelaskan, kalau memang ada. Tentunya semua rahasia ini dijaga dengan sangat ketat oleh ke-9 pria tanpa nama. Kalau salah satu dari mereka sudah memiliki tanda-tanda mendekati ajal, maka mereka akan memilih penerus selanjutnya yang akan mewarisi semua ilmu dan melanjutkan mengemban amanah dan tugas. Tentunya orang-orang yang dipilih pasti itu orang-orang pilihan. Dan gitu terus seterusnya. Itulah kenapa informasi ini masih bisa terjaga dengan sangat baik setelah ribuan tahun. Semuanya emang terdengar mustahil. Tapi ada juga pepatah yang bilang, nggak ada yang mustahil kok di dunia ini. Bagi para pencinta artefak, mereka bilang ada banyak banget artefak misterius yang tidak bisa dijelaskan dan mungkin ada hubungannya dengan The Nine Unknown Men. Ada banyak teori dan spekulasi menarik tentang organisasi ini. Contohnya tentang siapa aja sih anggota The Nine Unknown Men? Nah, nama Jagdish Chandar Bose, ini kalau penyebutannya salah gue mohon maaf, dikatakan mungkin pernah menjadi salah satu anggota dari perkumpulan ini. Jagdish sendiri adalah seorang ahli dalam penelitian optik radio serta radiasi microwave. Ada yang bilang Jagdish anggota The Nine Unknown Men, ada juga yang bilang dia diberi petunjuk oleh salah satu dari anggota The Nine Unknown Men. Ada juga satu nama ilmuwan India lagi, yaitu Vikram Sarabhai, seorang perintis program angkasa dan juga rudal pertahanan di India yang katanya memiliki kaitan dengan perkumpulan The Nine Unknown Men. Meskipun terdengar seperti cerita legenda dan wow, kayak di film ya, nggak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa organisasi ini cuma mitos dan juga nggak ada yang bisa membuktikan kalau perkumpulan ini beneran nyata. So, apa pendapat kalian? Mengingat eksistensi perkumpulan ini tetap ada selama berabad-abad, diturunkan dari generasi ke generasi lain, mungkin nggak sih benar-benar ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah. Secret Society apa lagi yang menurut kalian mungkin memang ada di dunia?
Mungkin kalau banyak yang request, nanti kita bahas lagi perkumpulan-perkumpulan rahasia di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. Lebih dan kurang gue mohon maaf, and I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much atas support dan dukungan kalian. Please stay safe, take care, and stay alive.